Jadi ada pertanyaan dari Pak Yusuf, bagaimana mencegah? Nah ini yang, karena Pak Yusuf masih baru di Elsadik ya. Jadi ini Pak, kami punya kurikulum pelepasan. Jadi di Elsadik sebenarnya saya wajibkan setiap kita yang ada, jadi anggota sebenarnya itu diwajibkan mengikuti pelepasan sebagai kurikulum pemuridan. Jadi kalau orang Jawa ada pelepasannya. Jadi semua harus ikut, tidak boleh menolak aslinya seperti itu. Cuman karena sistemnya saya anut adalah kehendak bebas, jadi saya tidak ada paksaan gitu. Saya hanya mengajak. Makanya kadang di grup WA saya share pengakuan dosa ini, pengakuan dosa itu. Jadi semua anggota itu harusnya wajib mengikuti. Nah, cuman karena kehendak bebas ya saya tidak bisa maksa gitu. Karena dulu di tim inti sebelumnya sekarang itu tidak ada kurikulum ini, tidak ada kewajiban ikut ya. Dan ternyata ambrol gitu ya, mereka nggak sanggup mengikuti. Ternyata ini masalahnya. Jadi otak mereka masih kotor dengan roh jahat. Jadi disuruh diberi konsep, disuruh ini itu tidak bisa menjalani. Karena otaknya masih kotor ya, masih banyak setan-setan kodam di otaknya, perlu dibersihkan. Jadi kalau di grup WA sebenarnya wajib, cuman ya karena kehendak bebas ya saya tidak bisa memaksa. Pernah ada gangguan istri saya marah tanpa sebab jelas? Ya bisa Pak. Jadi ciri khasnya gangguan roh itu kemampuan otak kita menurun Pak. Dengan cara apa? Emosi kita dikendalikan. Jadi, seperti saya bilang tadi, saya udah nuwun sewu. Namanya nuwun sewu, minta jalan kok gak berespon ya. Kalau orang sudah berdiri terus nuwun sewu sambil melipir itu kan pasti orang jalan, butuh jalan kan, itu otaknya otak orang normal. Tapi dia nggak mau gitu. Aku juga heran, orang lain aja mau aja, kenapa dia nggak mau? Jadi saya harus agak-agak maksa jalannya. Untung saya tadi tidak berkata kasar ya. Ya, jadi iya Pak, jadi ada amarah-amarah nggak jelas yang muncul yang efek roh gitu. Ya seperti saya ceritakan tadi, di keluarga saya juga ada orang ini tadi yang saya ceritakan juga ada, dan banyak kasus saya juga pernah ngalami. Makanya saya coba melakukan pelepasan diri sendiri, ini masalahnya gimana, dan beberapa ada ya. Dan kemarin hari Minggu saya coba, iya saya beda gitu ya, feeling saya beda gitu. Saya tidak lagi minder. Jadi minder dengan marah itu setali tiga uang ya, terhubung gitu. Di satu sisi minder, di sisi lain marah gitu. Jadi itu sebenarnya dua sisi tapi satu sebenarnya, satu paket. Jadi kalau ditanya amarah-amarah yang nggak jelas bisa, termasuk kadang kan PMS ya, kalau wanita kan ini bagian dari kutub bersalin ya. Jadi kalau wanita PMS di masa-masa apa istilahnya ya, datang bulan gitu ya, mereka akan ada perubahan hormonal. Jadi ini resikonya adalah gangguan emosi nggak jelas. Nah kemudian dampaknya ya tadi marah-marah nggak jelas gitu. Makanya khususnya wanita ya, kalau ada marah-marah nggak jelas dicek ini masa-masa siklusnya atau enggak gitu. Kalau enggak, itu kan jelas spirit ya. Atau mungkin secara apa namanya, secara mental mungkin dia menyembunyikan sesuatu, terpendam kejiwaannya, tidak ngomong, terus meledak gitu lah. Kalau dia di luar masa-masa menstruasi, bisa jadi dia memendam masalah. Terus yang ketiga baru roh jahat. Kalau PMS itu sering normal, walaupun di Elsadik aku nggak tahu sih karena aku nggak perempuan ya. Jadi seharusnya yang ngomong ini itu feminim ya harusnya ya. Dia bisa punya otak yang konsepnya jelas, terus dia pengalaman sebagai wanita. Dia bisa mengajar ini wanita kalau PMS itu sisi medisnya yang mana, sisi jiwani yang mana, sisi rohnya yang mana. Jadi kalau marah, sisi rohnya yang bikin marah itu pemicunya apa gitu. Itu kan saya kesulitan menduga-duga ya. Tapi kalau wanita sendiri yang bisa menjelaskan, ada
harusnya ada batasnya. Oh ini medis, ini hormonal ya, ini jiwani, ada trauma tadi ya. Terus yang ketiga ini spirit, ini kayaknya spirit ya. Jadi ada PMS yang marah-marah karena spirit, ada yang karena medis. Gitu. Ada juga yang bukan PMS, terus marah-marah nggak jelas, itu trauma bisa, atau spirit roh. Gitu. Makanya untuk analisis seperti ini, saya tidak bisa memberikan batasan-batasan yang jelas gitu, karena saya nggak ngalami, saya tidak ngalami goncangannya orang wanita yang PMS gitu ya, yang siklus ini ya, menstruasi gitu. Cuman dari pengalaman kejiwaan ya itu tadi saya bisa menduga ya, jadi ada yang gangguan emosi, marah-marah nggak jelas itu karena otaknya bermasalah, seperti orang depresi kan begitu. Yang kedua karena trauma gitu ya, ada kejiwaan-kejiwaan yang memendam masalah, terus ada pemicu meledak. Nah, jadi orang akan menganggap oh ini marah-marah nggak jelas, karena sebenarnya sebabnya bukan di hari itu, sebabnya sebulan yang lalu, setahun yang lalu gitu. Begitu ada pemicu ini meledak ya gitu. Jadi orang kesulitan, ini sebabnya apa marahnya gitu ya. Yang ketiga ada spirit. Saya seharusnya nggak marah, tapi kenapa saya marah meledak? Gitu ada spiritnya. Jadi memang harus belajar mengenali sih. Dosa nenek moyang. Oh jelas Pak. DL Sadik itu Pak. Makanya kurikulum pelepasan itu sebenarnya itu Pak. Karena kita pengen bersih dari dosa-dosa nenek moyang. Jadi memang itu yang jadi sumber alasan kita ada pelayanan pelepasan. Dulu nggak ada Pak. Jadi DL Sadik dulu nggak ada pelayanan pelepasan. Jadi saya memunculkan pelayanan pelepasan karena ada masalah. Yaitu apa? Ya karena banyak orang goblok ini gitu. Orang pintar dijelaskan Alkitab, tapi kok goblok gitu. Otaknya nggak nyanda gitu. Kan lucu. Harusnya bisa. Seperti saya bilang tadi, di Alkitab Ibrani nulisnya termasuk Aram ya, nulisnya Melek Hayehudim. Kok dia bisa nambah Wah Melek? Terus dia bilang sumber dari suatu penemuan salib oleh Vatikan. Lah, fotonya aja ndak ada, bukti salibnya aja ndak. Itu hanya cerita. Bagaimana suatu cerita lisan dipercaya jadi doktrin? Padahal kitab otentiknya nggak ada tulisan Wah Meleknya, nggak ada. Tulisan Dan itu tidak ada. Di kitab Yunani tidak ada, di terjemahan Ibrani tidak ada, di kitab Aramaik juga tidak ada. Dia ngomong itu dasarnya apa? Cerita saja. Fotonya aja nggak ada, dokumentasi aja nggak ada. Nah, kebodohan seperti ini itu karena dosa nenek moyang. Jadi kita itu mewarisi roh-roh yang membuat bodoh. Gitu. Kenapa membuat bodoh? Karena ketika kita dipaksa belajar kebenaran, otak kita itu dihalangi. Jadi pusing, jadi kosong, ngeblank gitu ya, pikiran kosong. Nah, pikiran kosong inilah jadi goblok gitu ya. Disuruh mikirin logikanya, nggak bisa, jadi goblok. Ngeblank, karena pikirannya ngeblank. Kita dipaksa mikir pun nggak bisa, kan ngeblank, kosong gitu. Karena pikiran kita dikendalikan. Jadi di ujung-ujung saraf kita itu ada blokernya, ada yang mengeblok. Jadi kita mau berpikir itu jadi pusing, jadi ngeblank, hilang gitu ya. Pikirannya hilang seakan-akan seketika. Makanya otaknya nggak nyanda. Ya itu definisi goblok kan seperti itu. Hardware-nya sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan ada spirit itu punya kuasa mengendalikan saraf, makanya dia jadi goblok gitu. Diajar Alkitab ngantuk, diajar Alkitab ngeles gitu ya. Malah menyerang gitu kan. Makanya dulu saya berpikirnya goblok saya atau dia atau mereka ya, banyak orang. Mereka lulusan teologi tapi kok goblok-goblok gitu. Ya tadi saya bilang umat Yesus bertengkar dengan umat Yesua. Lah padahal sejarahnya kan sama. Itu kan hanya masalah terjemahan. Ini sing goblok siapa? Mereka sendiri diajar itu gitu loh. Bahasa Yunani saja nulis. Ketika ada tulisan Yosua ben Nun, yang aslinya Yehosua ben Nun, diterjemahkan sebagai Yesoi, Yesus. Bahkan Ibrani 4 ayat 8 yang oleh KJV secara gobloknya juga diterjemahkan sebagai Yesus, padahal
ternyata konteks ayatnya adalah Yosua, karena kan berkaitan dengan kisah masuk ke tanah Kanaan. Kan tidak mungkin Yesus Kristus ya. Jadi kata Yesus di sini ternyata Yesusnya adalah Yosua. Itu bukti gara-gara kenapa seperti itu? Karena nama Yosua di PP ditulis sebagai Yesus dalam kitab Yunani. Ini yang orang-orang goblok ini nggak ngerti gitu. Mereka cerdas, lulusan teologi, S3 bahkan, tapi kok goblok. Kalau saya ngomong gini, saya malah diserang gitu ya. Saya dianggap menghina. Tapi hinaan saya kan benar. Teksnya nulis Yesus untuk Yosua. Mereka kan nggak bisa membantah. Siapa bisa membantah El-Sadik? Nggak ada. Mau dokter pun nggak bisa membantah. Itu fakta. Tapi mereka jadi bodoh gitu ya. Kenapa? Karena otaknya dikendalikan. Nah, ini kenapa ada celah-celah seperti ini? Karena ada warisan leluhur yang membuat kita itu bodoh. Makanya di El-Sadik ini saya berusaha ya, bagaimana kita itu tidak jadi bodoh. Otak kita itu tidak ada, sangat sulit menemukan orang bodoh itu sangat sulit secara otak ya, secara hardware ya, jasmani. Tapi ketika diproses dengan didikan yang goblok, kita jadi bodoh. Bisa-bisanya bikin teori yang nggak jelas. Seperti yang orang secret namer bilang, oh Yesus itu artinya Yesus gitu ya. Dia Yesus kuda jantan. Jadi nama Yesus artinya dialah kuda jantan. Ini paling goblok. Karena grammar yang dipakai itu Ibrani. Sebagai kata dia itu Ibrani. Sedangkan Yesus itu namanya transliterasi. Itu bukan kata Ibrani, itu bukan kata Yunani, itu namanya transliterasi. Penyerapan kata, terjemahan dari Yehosua masuk ke Yunani. Karena nggak ada hanya hilang. Jadi Yesua. Gitu kan. Terus di logatnya Yunani, us bukan a, jadi Yesus. Itu contoh ya. Jadi Yesus, Yehosua itu sama. Orangnya sama, itu hanya masalah penerjemahan. Yang kedua adalah masalah doktrin Farisi yang melarang nyebut YH. Jadi Yehosua hanya boleh dibaca Yesua atau Yosua. Konsonannya sama, E sama O aja, vokal yang berbeda. Tapi artinya sama. Bahkan di kamus pun jelas. Tiap kali ada kata Yesus di kamus tulisannya Yehosua. Nah gitu kan. Jadi arti dari Yesus itu tidak ada makna. Itu selalu dimasukkan ke kamus Ibrani. Tidak ada di Yunani artinya, tidak ada. Makanya kadang itu kan fakta ya, itu logika yang bagi saya sederhana, tapi kenapa orang-orang pintar ini jadi goblok? Makanya ini kebodohan-kebodohan yang warisan ya. Jadi di El-Sadik kita berusaha menghindari kebodohan seperti ini dengan cara apa? Kurikulum pelepasan. Jadi kita membersihkan diri dari roh-roh yang mengendalikan pikiran kita, mengendalikan emosi kita. Makanya kalau orang bersih dari roh-roh ini, jadi pinter. Jadi potensi kecerdasan bisa 100% harapannya ya. Ya minimal 90% ke atas lah. 100% mungkin agak sulit pembuktiannya gitu. Tapi 90% itu masih bisa. Jadi kalau kita berada pada level yang bersih, kita nggak bisa diinjeksi, pikiran kita nggak bisa dikendalikan dari luar. Jadi kalau setan mau mengendalikan, menghasut gitu, kita bisa kenali, oh ini setan, ini pikiran setan. Ya tadi saya bilang, orang lain dikendalikan, kita salah duga, artinya kita pun dipengaruhi ya. Jadi aku nggak tahu ini apa setannya masuk ke kita, aku tidak tahu. Tapi yang jelas kalau kita salah duga, berarti kan dia ngerti cara berpikir kita, poin-poin mana yang menjadi acuan pikiran kita, terus dia membuat skenario supaya kita tertipu seakan-akan A gitu. Padahal B aslinya. Karena kita tertipu berarti oh ini setan nah, gitu. Jadi kalau ada unsur tertipu, kalau ada unsur tertipu, wah ini setan. Itu prinsip saya ya. Jadi kalau saya tertipu seakan-akan ini Tuhan ternyata setan, harusnya gini, kok nggak terjadi? Oh ternyata seperti itu. Nah itu diduga ada setannya, ada unsur setannya.
Nah, kita nggak tahu di mana, kita harus dicek peristiwanya. Ini nggak bisa dibuat gebiah-uyah. Polanya jelas ya, harus dilihat peristiwanya. Jadi kita bisa mengenal ini setannya, skenario-nya dia di mana saja. Nah, itu harus dilihat peristiwanya. Ya begitu. Jadi dalam kasusnya Pak Andi tadi, ini tidak apa-apa, diakui saja. Memang kita belum bersih gitu ya. Saya juga ngalami soalnya, dan tim-tim Melsadik, tim inti bahkan yang ngalami gangguan-gangguan juga sama. Termasuk kecelakaan ya, ada beberapa kecelakaan yang dialami. Sakit penyakit juga ada. Tapi pokoknya itu sih dua yang sering terjadi. Kalau kecelakaan ya sakit, yang gangguannya paling berat kan itu. Kalau yang lain-lain mah simpel ya. Salah duga soal apa, cuaca ya kadang ada. Itu kan simpel ya. Sulit dipengaruhi juga gitu. Dan masih aman gitu kalau cuma cuaca kayak hujan gitu kan, kita bisa salah duga gitu. Tapi kalau yang kayak gini kan kecelakaan itu kan fatal ya, kita nggak bisa agak sulit menghindari gitu. Jadi untuk Pak Yusuf kalau bisa ikut pelepasan secara rutin lebih baik, cuman aku belum tahu nanti bentuknya apa. Karena Pak Yusuf juga tidak terlalu reaktif ya, karena sebenarnya ada dua golongan di Elsadik ini, ada yang reaktif, ada yang tidak. Yang reaktif biasanya gampang untuk percaya, walaupun nggak semua ya. Jadi ada yang reaksi, jadi kalau ikut kegiatan Elsadik kayak tadi, bingungan, salah duga, seperti Pak W tadi, keluar dari barisan, masuk masuk yang kosong, nggak ada petugasnya gitu. Padahal ditutup, tidak dibuka gitu. Itu spirit, itu apa, itu bukan kecerobohan bagi saya, walaupun beliau menganggap itu kecerobohan, tapi saya nggak anggap itu kecerobohan, itu setan. Karena kami sedang doa ya, pelayanan gitu, banyak hal lah gitu. Pokoknya intinya kalau kita salah duga itu setanik, kalau saya sih begitu. Karena kalau Tuhan, harusnya kan Tuhan memberitahu supaya saya nggak salah duga. Kalau saya salah duga berarti setan, itu aja. Ya. Oke, itu. Ada pertanyaan lagi? Atau sharing ya? Pernah nggak mengenali, ya tadi saya bilang, orang-orang di sekitar yang kayaknya demikian deh. Yang kedua, saya sepertinya merasa salah duga deh. Dibuat salah duga. Sehingga keputusannya salah gitu ya. Terus yang ketiga, pernah nggak mengenali ada skenario gitu. Ini kayaknya setan ini ya. Kalau ada bisa diceritakan peristiwanya apa, mengenali skenario nya bagaimana, dampaknya apa dan sebagainya. Saya nggak tahu sih pengalaman teman-teman, tapi kalau saya memang rutin berusaha mengenali ini skenario setan apa. Karena ya saya membuat metodenya, jadi ya saya harus membuat ketajaman dari metode ini dengan pengalaman saya sendiri. Tapi ya itu tadi, saya kadang ketawa. Jadi kalau Tuhan menyelamatkan saya dari resiko-resiko kecelakaan itu, saya ketawa. Iya, ini skenario ini. Saya dibuat salah duga sehingga saya tidak ngerem misalnya. Jadi saya sendiri kadang, atau ketika saya, makanya kalau saya tidak gerusa-gerusu itu sebenarnya aman. Makanya kalau sampai saya gerusa-gerusu, tidak waspada, tidak fokus, itu sudah tanda ya. Tapi pas di lapangan ya saya belum tentu akan mengenali seperti sekarang. Biasanya saya mengenali setelah terjadi, nggak kena misalnya, oh iya saya baru apa, oh iya ini skenario. Karena kadang serangan itu muncul di saat nggak terduga, itu masalahnya ya. Seperti saya bilang tadi, Ayub tidak bisa mengenali serangan itu. Serangan apa? Anak-anaknya mati gitu ya, hartanya dirampok, bahkan istrinya sendiri mengutuki dia gitu, tidak mendukung secara mental. Makanya ini mata rantai yang agak sulit, karena itu orang lain. Ayub nggak mungkin maha tahu, bisa mengenali ketika setan mendakwa di dewan langit, nggak akan tahu. Juga ketika terjadi, bahkan ketika dia ngomong, apakah saya tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan, nah, itu masih beriman ya. Tapi kan itu salah juga, kurang lah. Dia nggak mengenali dia sedang didakwa.
Kalau dia mengenali, dia akan sadar, oh berarti kalau ada dakwaan pasti ada cacatnya dalam diri saya. Nah gitu. Jadi ketika dikatakan Ayub 1 ayat 1, dia orang yang perfect, blameless, tidak bercacat, dia merasa nggak bercacat juga gitu. Begitu di pasal 40-an ke atas baru dia sadar. 40 pasal dia tidak sadar. Pasal terakhir lah ya. Baru sadar, oh selama ini aku hanya mengenal engkau dari kata orang. Sekarang aku berhadapan dengan engkau sendiri, melihat sendiri. Anak-anakku bisa mati, hartaku bisa diambil dan sebagainya. Jadi pengalaman pribadi dengan Tuhan yang asli, yang original, bukan yang KW, akan berada pada level ini. Oh ada skenario setan, ngerti. Oh ini ya skenario-nya. Nah, begitu. Makanya termasuk kesulitan kita menemukan etos feminim juga sama. Saya coba kenali ini. Setannya di mana nih pekerjaan setan? Skenario setan apa ini saya coba kenali. Karena dari awal ini sudah rumus, harus ada perempuan yang bisa menjelaskan. Ya kayak tadi saya bisa menjelaskan, PMS itu gangguan level hormonnya, batasnya di mana, gangguan kejiwaannya di mana, yang marah-marah nggak jelas tadi. Terus yang murni spirit itu apa gitu? Saya kan nggak bisa, saya nggak ngalami. Makanya harus sisi keilahian ini terbagi ke dalam dua. Tuhan menciptakan kita laki dan perempuan. Jadi ada pengetahuan keilahian yang diberikan kepada pria, ada pengetahuan keilahian yang diberikan kepada wanita, dipisah. Makanya saya nggak senang dengan doktrin-doktrin selibat, saya nggak cocok. Karena selibat itu ada aturan sendiri, hanya kalau terpaksa ya. Bukan terpaksa ya, hanya kalau kehendak Tuhan, bukan terpaksa. Jadi kalaupun terpaksa nggak ada yang suka misalnya, ya itu bukan alasan selibat kalau saya ya. Berarti kamu ada pragmatisnya begitu. Cuman orang nanti kalau ditekan untuk menikah juga orang merasa terpaksa, orang terpaksa. Makanya di LSADIK ini saya nggak membuat acuan-acuan yang baku gitu kan, ya tadi orang merasa terpaksa itu aja. Saya suruh pelepasan terpaksa, saya suruh menerima konsep LSADIK legal ground merasa terpaksa. Kamu siapa maksa-maksa saya untuk percaya? Ya terserah gimana. Jadi anggap sok tahu, playing God, menghina hamba Tuhan dan sebagainya. Ya padahal faktanya seperti tadi. Nah, sekarang saya buka aja sekalian. Jadi minimal mereka tuh tahu, pernah ada orang yang ngomong ini gitu. Soal respon ya bodo amat, di luar wewenang saya, karena itu wewenang mereka, kehendak personal mereka. Jadi kalau saya nanti dihakimi oleh Tuhan, saya udah ngomong loh, saya udah ngomong ini berita yang ingin engkau sampaikan melalui saya, udah ngomong, saya nggak bisa disalahkan. Ya udah, ini publis di YouTube ini, udah ngomong di publik. Semua jalur yang saya punya udah ngomong. Jadi nanti orang-orang itu kalau berdalih ya enggak bisa. Saya nggak tahu ini, saya nggak tahu itu. Loh, ET sudah ngomong jelas-jelas di depanmu, kamu nolak. Kamu nggak bisa membela diri, kamu salah. Makanya hamba yang banyak tahu akan dipukul. Yang tidak tahu tidak dipukul karena kasihan. Tapi dia kan mereka sudah tahu sekarang. Saya udah ngomong, jadi mereka udah gak bisa berdalih. Saya udah ngomong, gitu ya. Makanya ini jadi poin penting proyek-proyek LSADIK yang di YouTube ya, dipublis begini. Jadi kelak satu beban saya sudah nggak ada, saya udah ngomong. Mereka aja nggak punya sema ya, nggak bisa mendengarkan. Telinganya bebal gitu. Jadi nanti mereka akan tanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Nah, gitu. Ya seperti itu. Jadi saya sangat-sangat berharap sebenarnya ada orang yang bisa tiga ini ya. Kenali orang lain yang dikendalikan roh setan, kodam, filosofi. Dirimu sendiri ada nggak dikendalikan? Pengalamannya ya, pengalaman kamu dikendalikan. Terus yang ketiga, skenario, mengenali skenario. Nah, kalau yang udah di tiga ini udah
satu dua pasti punya sampel. Jadi satu dua punya sampel terus dikenali garisnya. Oh ini akan ke sini, ini akan ke sini, akan ke sini. Itu analisa otak ya, pakai pikiran kita memang. Jadi biasa nggak tahu apakah orang lain bisa meniru ini ya, karena ini otak akan ya terpaksa dipaksa bekerja. Dan semua orang suka memeras otak. Gitu. Tapi saya sih begitu. Makanya saya sejauh ini lebih aman gitu ya. Karena ada analisanya. Resikonya ada analisa resikonya. Ya, seperti itu. Saya nggak tahu ini. Gimana teman-teman? Ada yang punya pengalaman mengenali skenario ini nggak? Nggak ada ya? Nggak ada? Adakah? Kalau nggak ada ya kita tutup saja karena nggak ada pertanyaan. Oke, kesempatan terakhir. Saya tunggu 5 menit ya. Kalau nggak ada kita tutup. Ya silakan. Silakan Pak. Mau audio atau chatting silakan. Kalau ada pertanyaan.